Oke, jelas ya Bu ya suaranya ya? Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 4 akan membahas dari KTP Indonesia, yaitu sebuah layanan jasa antar makanan. Next. Ya di sini kita tiga orang, yaitu saya, Adnan, Kemal, dan Ade Silvi. Sebelum membahas lebih jauh, kenapa kita mengambil latar belakang si layanan delivery di kreatif ini? Karena banyak permasalahan-permasalahan yaitu tentang UMKM. Nah, makanya kita mau hadirin di kampus ini untuk ngebantu digitalisasi para UMKM dan targetnya kita juga untuk membantu para mahasiswa untuk mencari makan. Karena di komputer-komputer lain itu lebih tinggi harganya dibanding layanan kita. Untuk masalah jobs kita di sini yang pertama memudahkan akses berbagai pilih makanan, terus itu pesanan makanan dengan mudah, pengiriman makanan yang cepat dan andal, kemudahan pembayaran dapat dipesan dari mana saja, terus mendapatkan rekomendasi makanan, menemukan restoran baru dan kuliner yang menarik, yang terakhir itu memberi makanan tanpa harus meninggalkan tempat. Nah untuk gainnya yaitu kita bisa akses ke berbagai pilihan, kenyamanan dan kemudahan, waktu dan efisien, kemudahan pembayaran karena kita ada e-wallet sendiri seperti GoPay, dan kita juga punya layanan yaitu GoPush untuk layanan pembayaran secara e-walletnya. Yaitu kita juga menawarkan dan promosi itu layanan pelanggan yang responsif, fleksibilitas dan ketersediaan. Yang terakhir yaitu konsumen juga bisa melakukan penilaian dan ulasan. Nah untuk pains atau obatnya itu mungkin keterlambatan pengiriman, kesalahan pesanan, ketidaksesuaian dengan prediksi atau kebutuhan, masalah dengan kualitas makanan, keterbatasan pilihan restoran. Karena kita terbatas untuk di area kampus saja, yaitu yang biaya pengiriman tambahan karena ada biaya administrasi, itu biaya deliverynya atau bayar si kurir, itu komunikasi yang kurang jelas, ketersediaan layanan di daerah tertentu. Nah untuk customer profilnya yaitu di demokrasi yaitu ada usia, di mana pelanggan kita itu bervariasi yaitu dari umur 18 sampai 45 tahun. Terus jenis kelamin tidak ada preferensi gender yang dominan baik pria maupun wanita. Nah pendidikannya yaitu karena kita area kampus jadi lebih latar belakangnya pendidikan menengah atau tinggi. Untuk pendapatan sendiri, pendapatan pelanggan di kampus berasal dari berbagai tingkat pendapatan mulai dari menengah hingga tinggi. Nah untuk standar hidupnya mungkin gaya hidup yang sibuk ya, karena malas untuk keluar, harus ngantri panas-panasan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ketergantungan pada teknologi, karena generasi Z atau generasi strawberry yang lebih sekarang itu lebih apa-apa menggunakan sebuah teknologi atau aplikasi untuk segala memesan dan pokoknya intinya dengan mudah. Next. Nah untuk geografinya karena lokasi kampus, pelanggan di kampus umumnya berada di area kampus yaitu Telkom University. Jadi wilayah yang kedua wilayah yang terjangkau. Jadi di kampus beroperasi di berbagai kota besar sehingga pelanggan dapat mengakses layanan ini. Untuk psikografinya yaitu preferensinya kuliner. Jadi pelanggan itu preferensi kuliner mulai dari makanan tradisional hingga makanan internasional yang ada di area Telkom University. Yang kedua itu prioritas kenyamanan. Jadi pelanggan di kampus cenderung menghargai kenyamanan dalam memesan dan mengirim makanan ke tempat mereka untuk tinggal. Yang terakhir itu nilai waktu, yaitu pelanggan juga menghargai efisiensi waktu dalam memesan makanannya. Yang selanjutnya yaitu customer job type. Yang pertama itu ada functional jobs. Nah, di sini terdapat beberapa poin seperti pesanan makanan, pencarian restoran, penjelajahan menu, proses pembayaran, pelacak pesanan, pengiriman yang cepat, kualitas pengiriman serta ulasan dan penilaian. Untuk social jobsnya di sini ada misi sosial, pendaftaran mitra, pengiriman yang ditentukan,
kompensasi, kolaborasi dengan pihak terkait, dan kemampuan dan umpan balik. Yang selanjutnya itu di sini ada personal atau emotion jobs. Di sini ada ketegasan dan frustasi, keterhubungan dan empati, stres dan tekanan, kebahagiaan dan kepuasan, serta ketidakpuasan dan kekecewaan. Selanjutnya di sini ada customer pains. Yang pertama itu ada undesired outcomes, problems, dan karakteristik. Di sini terdapat kesalahan dalam pemesanan, keterlambatan pengiriman, ataupun aplikasi yang error. Yang selanjutnya yaitu obstacles, yaitu lingkungan, keamanan dan privasi, komunikasi dan layanan pelanggan, keterbatasan geografis. Yang poin ketiga yaitu risk, terdapat kualitas makanan, keterbatasan pilihan restoran, biaya pengiriman tambahan ataupun respon yang kurang, dan kualitas makanan. Di sini ada urutan mulai dari customer preference, itu ada dari ekstrim sampai dissatisfied. Yang pertama itu dimulai dari ekstrim, yaitu ketidaksesuaian dengan preferensi atau kebutuhan, terus kesalahan pesanan. Yang selanjutnya masalah dengan kualitas makanan, keterlambatan pengiriman, komunikasi yang kurang jelas, biaya pengiriman tambahan, keterbatasan pilihan restoran, ketidaktersediaan layanan di daerah tertentu. Selanjutnya yaitu customer gains. Yang pertama required gains, terdapat kemudahan dan kenyamanan, lacak pesanan secara real time, penghematan waktu, ulasan dan rating. Untuk poin kedua yaitu expected gain, biaya ongkir yang sesuai, waktu dan efisiensi, kemudahan, pelayanan yang responsif. Yang ketiga yaitu desired gain, kemudahan dan kenyamanan, pilihan restoran yang luas, pengiriman yang cepat dan efisien, promo dan diskon, fitur dan layanan tambahan. Yang keempat yaitu unexpected gain, pengguna dapat melihat penawaran unexpected di aplikasi di kreatif yang memberikan diskon besar-besaran atau gratis ongkir untuk restoran tertentu, atau mungkin mendapatkan kode promo secara tiba-tiba yang memberikan potongan harga tambahan pada pesanan mereka. Fitur ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mengejutkan bagi pengguna karena mereka tidak mengharapkan keuntungan tersebut sebelumnya. Di sini terdapat urutan pada customer gains yang dimulai dari fungsi sampai nice to have. Yang pertama itu ada kenyamanan, kemudahan, waktu dan efisiensi, kemudahan pembayaran, penawaran promosi, layanan pelanggan yang responsif, fleksibilitas dan ketersediaan, penilaian ulasan, hingga akses ke berbagai pilihan. Selanjutnya ada value map dari layanan jasa antar makan di kreatif. Untuk value map yang pertama, di sini jasa antar makan di kampus dalam value map berada opsi C. Karena di kampus memiliki benefit atau manfaat yang cukup dengan harga yang standar, yaitu 15 sampai 20 ribu rupiah. Untuk value yang kedua, di sini di kampus return value berdasar pada tingkat retensi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, ulasan dari reputasi bisnis, dan loyalitas pelanggan. Lalu untuk promo sendiri sebesar 2% dan cost sebesar 1%. Untuk produk TP-nya yang untuk di atas yaitu kurasi restoran yang terbaik, personalitas rekomendasi makanan, kemitraan. Terus itu kita punya program VIP, terus itu fitur pesanan terjadwal, paket makanan spesial, fitur jelajah dunia, yaitu menu-menu yang sekiranya itu unik untuk dilayanan di kampus. Yaitu terus fitur beli untuk nanti, karena kita marketnya mahasiswa kadang mahasiswanya sedang kuliah, jadi maunya setelah kuliah makanannya sudah sampai gitu, jadi beli untuk nanti. Yang untuk selanjutnya yaitu penyaringan khusus untuk diet, terus penilaian kualitas dan ulasan terpercaya, jaminan pengembalian uang, dan itu yang ini selanjutnya layanan pelanggan. Nah, kita menggunakan customer service yaitu 24 jam sehari, itu kejelasan biaya dan tarif pengiriman, fitur lacak pengiriman secara langsung, beragam restoran, dan yang terakhir pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Nah, untuk untuk gain referennya itu yang di atas referen esensial dan yang di bawah nice to have. Yang di atas sendiri kita personalitas rekomendasi makanan, yang kedua program VIP, itu fitur pemesanan terjadwal, makanan spesial, fitur jelajah dunia, fitur beli untuk nanti, kurasi restoran terbaik. Nah, yang terakhir di nice to have-nya itu kemitraan eksklusif dengan restoran terkenal.
Untuk poinnya sendiri itu penyaringan khusus untuk diet yang paling utama, karena banyak program-program yang pingin diet cuma susah untuk mencari makanannya. Itu penilaian kualitas dan ulasan terpercaya, jaminan pengembalian uang, layanan pelanggan 24 jam, kejelasan biaya dan tarif pengiriman, fitur acak pengiriman langsung, pelayanan terbaik terhadap pelanggan, yang terakhir yaitu opsi penghantar kotak minim. Nah, selanjutnya di sini ada fit analisis yang berguna di situ dilakukan untuk mencapai kesesuaian nilai pelanggan tersebut. Dan di mana pada fit analisis ini kita dimulai dari gennya. Di sini ada kurasi restoran terbaik, yaitu untuk mengatasinya yaitu fleksibilitas, ketersediaan atau fleksibilitas di sini dapat diatasi dengan fitur jelajah dunia. Selanjutnya fitur waktu dan efisiensi pada fitur pesanan terjadwal, penawaran dan promosi yaitu program VIP, serta yang selanjutnya kemudahan pelayanan pelanggan yang responsif yaitu personalisasi rekomendasi makanan. Selanjutnya di pain di sini terdapat beberapa yang dapat diatasi seperti keterlambatan pengiriman menjadi efisiensi pengiriman, biaya pengiriman tambahan, kejelasan biaya dan tarif pengiriman, kesalahan pesanan serta masalah dengan kualitas makanan dapat diatasi dengan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Untuk kesimpulan dan sarannya, di sini adalah secara keseluruhan penerapan value proposition Canvas telah memberikan panduan yang komprehensif bagi di kampus dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar jasa antar makanan di sekitar Telkom University. Oke. Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk Ibu ada saran atau yang lain?